Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa baca dulu doa mau belajarnya. Hari ini kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 5 matematika tentang pengumpulan data dan penyajian data. Pengumpulan data dan penyajian data ini sebenarnya enaknya apabila kita secara tatap muka langsung, jadi bisa menanyakan kepada teman-teman. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi kita bisa menggunakan media WhatsApp nanti kepada temannya untuk menanyakan data-data temannya. Kalau misalkan kalian di sekolah, biasanya kan kalian suka diukur tinggi badan ya, kemudian berat badan. Nah, ini fungsinya berhubungan dengan materi pengumpulan dan penyajian data. Pernah nggak kalian melihat sebuah grafik atau diagram udah berupa diagram dan grafiknya? Nah, itu sebelum dibuat diagram dan grafik harus diadakan dulu pengumpulan data. Jadi semua datanya dikumpulkan dulu, baru nanti kita buatlah sebuah diagram. Ya, kita lihat buku paket halaman 198. Di sekolah seluruh siswa dicek kesehatannya. Setiap siswa dikontrol data kesehatannya. Data tinggi badan dan berat badan siswa dicatat oleh tim kesehatan sekolah. Data tinggi badan dan berat badan dimasukkan di KMS. Berdasarkan kartu tersebut, siswa dapat dikelompokkan menjadi yaitu siswa yang gizinya baik, ideal, dan gizinya buruk. Nah, contoh biasanya nanti ada seperti ini, seperti halaman 199. Data diri, ada foto anaknya, kemudian namanya siapa, di situ ada tinggi, berat badan, golongan darah, dan ukuran sepatu. Nah, setiap orang memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Setiap orang memiliki data pribadi sendiri. Nah, apa sih data? Data itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan yang benar dan nyata, sesuatu yang mempunyai arti bagi penerimanya. Tuh apa tuh? Nah, data dapat berwujud sebuah keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya untuk menjelaskannya. Nah, metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Nah, dibuka halaman 200 nih, gini misalkan. Kalau misalkan di sekolah biasanya ibu seluruh siswa Ahwat, seluruh siswa Ikhwan ditimbang, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Contohnya seperti ini, nomor 1 nama siswa Siti, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Nah, sampai nomor 5. Data di atas diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti di atas disebut dengan data primer. Nah, kemudian kalau mau mencari golongan darah juga sama, tinggal ditanyakan kepada anaknya Siti golongan darahnya apa. Nah, data golongan darah di atas kalau misalkan dilihat dari buku, nggak nanya langsung, itu termasuk ke dalam data sekunder. Nah, Bu, pengumpulan data itu ada berapa cara sih? Pengumpulan data itu ada 4 atau 5 ya. Pengumpulan data yang pertama caranya, Mbak. Pengumpulan data yang pertama caranya dengan cara dites. Informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangan. Biasanya Bapak Guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar siswa. Contohnya, kalau pengumpulan data dengan cara tes itu, anak-anak ngelakuin ulangan, nanti dari anak kelas 5B ada berapa? 31 anak. Nah, 31 anak itu disuruh ulangan, nanti hasil ulangannya misalkan nilainya
absen 1 80 terus sampai absen 31. Nah, ini merupakan data dengan cara pengumpulan data dengan cara dites ya. Jadi ulangan, nanti nilainya Ibu cantumkan nomor absen 1 sampai nomor absen 31 nilainya berapa. Kemudian pengumpulan data yang kedua caranya bisa dengan bertanya langsung. Nanya langsung kepada temannya, misalkan mau nanyanya, buah apa yang kamu suka? Misalkan nanya 10 anak, buah apa yang kamu suka? Apel, pisang, mangga gitu. Ditanya, buah apa yang gak disukanya? Kayak gitu. Itu dengan cara bertanya langsung. 3. Dengan cara isian singkat. Pengumpulan data dengan lembar isian yaitu setiap orang itu mengisi lembar isian yang dibagikan. Misalkan ibu mau nanya kepada anak-anak, nggak langsung, ibu bagikan aja kertas selembar, isinya misalkan nama, alamat, tinggi, berat badan, golongan darah, atau nomor sepatu, atau makanan kesukaan, atau mata pelajaran yang disukai. Dibagikan kepada anak-anak, terus nanti anak-anak tinggal ngisi. Itu dengan melakukan isian singkat, atau dengan kata lain isian singkat itu namanya angket. Angket adalah lembar isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, dengan cara langsung, biasanya yang ibu lakukan di sekolah yaitu dengan pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengamatannya dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung seperti tinggi badan, berat badan. Nah, sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat dulu belangko datanya, dibuat dulu tabelnya supaya memudahkan kita. Seperti di bawah ini ya, halaman 204. Siti, nanti kita timbang namanya dulu nih, kelas 5B, ahwatnya siapa aja. Terus berat badan nanti ditimbang, dipanggil satu-satu sama ibu. Misalkan Anissa ditimbang berapa, tulis. Nah, sampai absen terakhir. Itu menggunakan metode pencatatan langsung. Jadi ada berapa metode ya? Ada 4 metode. Yang pertama tes, yang kedua Yang pertama tes, yang kedua bertanya langsung, nanya langsung kepada temannya. Yang ketiga isian singkat dengan membagikan angket atau selembaran. Yang kelima dengan pengukuran secara langsung. Sekarang tugas kalian adalah apa ya tugasnya ya? Kalau tes kan pengumpulan data dengan cara tes itu datanya dari ibu ya, dari hasil ulangan, masih ibu koreksi. Bertanya yang singkat. Nanti kalian buat sebuah isian singkat. Isian singkatnya nanti ibu kasih formnya. Pilih cari 10 anak. Ikhwan cari temannya yang Ikhwan 10, Ahwat cari temannya yang Ahwat 10. Nanti dibuat sebuah tabel ya. Isian singkatnya ditanyakan, dijapri kepada temannya, misalkan nama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah. Nanti ibu kasih formatnya, kalian kirim ke 10 teman kalian. 10 itu termasuk kalian ya, misalkan nomor 1 Konsa, berarti nanti nomor 2 sampai nomor 10-nya cari teman kalian di kelas 5B. Kalian tanya dengan cara japri, nanti hasilnya ditulis berupa tabel ya. Hasilnya dikirimkan ke ibu berupa tabel. Ibu nanti kirim formatnya ya. Nah, itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, sebentar, langsung saja ya, itu aja tugasnya, satu saja, itu bisa menjawab semua pertanyaan yang lain ya. Jadi intinya pengumpulan data itu ada empat cara. Oke. Hari ini matematikanya itu saja. Nanti hari Selasa kita lanjut untuk penyajian data. Kita mengumpulkan data dulu, baru nanti penyajian data. Sekian dari ibu, mohon maaf bila ada salah kata. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.